wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih membahas mengenai anjuran untuk memperbanyak zikir. Pada pelajaran lalu Imam Al-Haddad menasihati kita semua, hendaknya kita jangan hanya membatasi diri dengan satu zikir saja. Jangan hanya membatasi diri dengan satu macam zikir, tetapi hendaknya kita baca juga zikir-zikir yang lainnya. Jadi zikir kepada Allah itu sangat banyak. Ya, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada istighfar, ada salawat, ada bacaan Quran, ada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah, dan seterusnya. Hendaknya semua zikir-zikir tersebut kita baca. Terutama zikir ba'da sholat. Ya, jangan sampai selesai sholat habis salam lantas jalan. Tetapi hendaknya ya, kita sabar, duduk sebentar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun misalnya untuk duduk sepertinya malas, untuk berzikir rasanya berat, paksakan. Ya, setiap habis sholat paksakan untuk berzikir, ingat kepada Allah. Meskipun berat, meskipun susah, meskipun sulit, meskipun rasanya ingin segera keluar dari masjid, paksakan diri kita. Ya, sebagaimana kita memaksakan diri di dalam berobat. Ketika kita sakit, mau nggak mau kita harus berobat. Berobat terkadang harus ngantri, menunggu. Ya, nunggu itu nggak enak, tapi kita harus sabar. Kenapa? Biar penyakit kita sembuh. Demikian pula ketika kita berzikir, tidak merasakan nikmat, tidak merasakan nyaman, tidak merasakan lezat, bahkan mau zikir rasanya berat sekali, mau zikir rasanya malas sekali, habis sholat inginnya segera pergi. Ya, sabar. Ya, bagaikan orang yang sabar di dalam berobat. Ya, terus menurut zikir. Ya, semoga kita semua diberikan nikmat berzikir sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara zikir adalah berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah membalasnya 10 kali. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi 10 kali, maka Allah balas 100 kali, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, semakin banyak kita berselawat, maka semakin banyak anugerah, semakin banyak rahmat, semakin banyak keberkahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar, ada seorang ulama yang bermimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini perlu dicatat, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi, rawahul Bukhari. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, kata Nabi. Jadi barang siapa yang mimpi berjumpa dengan Nabi, faqad ra'ani haqqan, dia benar-benar telah melihat aku. Jadi kalau mimpi Nabi itu nyata, itu memang benar Nabi. Ya, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya setan itu nggak bisa menyerupai aku, nggak bisa setan menyerupai wujud Nabi, nggak bisa, terbakar itu setan. Ya, terbakar dengan nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mimpi kiai, mimpi syekh, mimpi buya, mimpi habib itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, kalau mimpinya sesuai dengan syariat, ya, dalam mimpinya itu syekh, itu buya, itu habib nyuruh yang benar, berarti itu mimpi yang benar. Tapi kalau nyuruhnya nggak benar, ya, bertentangan dengan syariat, maka itu setan. Ya, jadi setan itu bisa menyerupai ulama, setan bisa menyerupai wali-wali Allah, tapi setan nggak bisa menyerupai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang mimpi berjumpa dengan Nabi,
maka dia benar-benar bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua ya bisa berjumpa dengan Nabi meskipun dalam mimpi. Amin. Allahumma amin. Nah ini ulama mimpi berjumpa dengan Nabi, di dalam mimpinya bertanya kepada Nabi, ya Rasul, engkau pernah bersabda, barang siapa yang salawat kepada engkau 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali. Itu bagi yang salawatnya khusyuk atau tidak? Ya, itu dapat balasan 10. Bagi yang salawatnya khusyuk atau tidak? Dijawab oleh Nabi besar Muhammad SAW, itu 1 salawat dibalas 10 itu minimal. Ya, itu bagi orang yang salawatnya nggak khusyuk. Bayangin Pak, kita salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, kita nggak khusyuk ya, lisan salawat, hati kemana-mana, itu balasannya 1 salawat 10 balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkaget ya, terkejut ini ulama, kalau yang nggak khusyuk aja dibalas 10, lalu gimana ya Rasul kalau yang salawatnya khusyuk? Kayak apa balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Apa jawaban Nabi besar Muhammad? Ya. Wallahu a'lam, aku tidak tahu bagaimana balasannya, dikarenakan begitu besar pahala balasan dari Allah bagi orang yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau yang khusyuk itu salawatnya balasannya sangat luar biasa. Ya, lihat betapa besar anugerah Allah, penghargaan Allah bagi orang yang menghormati kekasihnya, bagi orang yang menghormati Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berselawat itu sama juga dengan berzikir kepada Allah. Allahumma ya Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi salawat itu gabungan antara zikrullah dan juga zikrul Nabi. Jadi orang yang salawat otomatis dia ingat Allah dan juga ingat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebuah syair dari seorang ulama, adi sholata ala nabi faqabuluha atman bi ghairi taraddud. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala nabi Muhammad. Ya. Adi sholata ala nabi, terus meneruslah, dawamlah di dalam membaca salawat kepada Nabi. Kenapa? Karena salawat kepada Nabi faqabuluha hatman, pasti diterima, bighairi taraddudin, dengan tanpa keraguan. Jadi sepakat para ulama, orang yang baca salawat kepada Nabi itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak mungkin ditolak. Meskipun salawatnya nggak khusyuk, meskipun salawatnya hatinya tidak hadir, meskipun salawatnya bacaannya nggak fasih, ya, selama dia salawat kepada Nabi itu pasti diterima oleh Allah tanpa keraguan. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Ya, kalau amalan-amalan kita yang lainnya selain salawat, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, kurban kita, umrah kita, bacaan Quran kita, dan yang lain sebagainya, bainal qabuli wa raddiha, bisa diterima, bisa ditolak. Ya, ikhlas karena Allah, sesuai dengan ajaran Nabi, diterima. Tapi kalau nggak ikhlas karena Allah, nggak sesuai dengan ajaran Nabi, wa raddiha, ditolak, tidak diterima. Illa sholata ala nabi, kecuali salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi pasti diterima, tidak akan tertolak. Makanya salawat kepada Nabi itu adalah guru bagi orang yang nggak punya guru. Ya, kalau orang nggak punya guru, udah banyak aja, banyak salawat kepada Nabi. Nanti dengan berkat dia memperbanyak salawat kepada Nabi, jalannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak punya guru untuk diminta pendapat,
dia nggak punya guru untuk diminta petunjuk. Perbanyak salawat kepada Nabi. Ya. Nanti Allah kasih jalan keluarnya, Allah kasih jalan terbaiknya, Allah kasih arah, Allah arahkan dia, Allah bimbing dia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat kepada Nabi itu adalah mursyid bagi orang yang nggak punya mursyid. Ya, zikir-zikir yang lain itu butuh ijazah. Ya, kecuali salawat kepada Nabi besar Muhammad. Salawat kepada Nabi nggak butuh ijazah. Kenapa? Karena ijazahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Salawat, zikir-zikir yang lain itu bisa cocok untuk seseorang, bisa juga nggak cocok. Ya. Seperti izin-izin itu jangan sembarangan membaca. Ya, wirid sakral itu jangan sembarangan membaca. Ya. Ada juga zikir-zikir tertentu untuk tahsinat, untuk penjagaan diri. Itu jangan sembarangan membaca. Ya, itu butuh ijazah dari guru. Nanti guru yang tahu. Ya, ini dosisnya berapa, cocok kan nih untuk orang ini. Ya, ibarat obat itu ada dosisnya. Ya, dosisnya ketinggian ya nggak bagus. Bukan baik malah sakit. Ya, kalau dosisnya ketinggian ini bukannya baik malah sakit. Ini zikir ini dosisnya tinggi. Ya, sedangkan orang ini belum cukup, belum waktunya untuk baca ini. Ya, akhirnya apa? Nyengir sendiri. Ya, ngomong sendiri. Nah, ini yang begini bukan kebanyakan zikir, bukan. Itu gara-gara kebanyakan zikir jadi stres. Itu gara-gara kebanyakan zikir jadi spelling. Nggak ada ceritanya kebanyakan zikir jadi stres. Bahkan Allah memerintahkan udzurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, yang tiba-tiba stres, yang tiba-tiba ketawa sendiri itu apa? Mengamalkan zikir tanpa guru. Ya, mengamalkan zikir tanpa ijazah. Guru yang tahu ini dosisnya bagus atau tidak. Ya, ada orang zikir emosian aja. Ada yang begitu emosian aja. Ya, kenapa? Karena tanpa bimbingan guru. Ya, itu zikir-zikir berupa tahsinat, berupa penjagaan, itu biasanya agak panas. Ya, ini laki-laki, ya, misalnya zikir-zikir untuk wibawa, zikir-zikir untuk penjagaan dan lain sebagainya, ini biasanya diberikan satu paket. Itu bukan hanya zikir itu saja, tapi ada paketnya. Berikut paket sholawat. Ya, sholawat ini untuk pendinginnya. Ya, jadi orang yang zikir-zikir itu buat penjagaan, ya, mentahsirat dan lain sebagainya, itu kalau kurang sholawatnya biasanya emosian. Bawaannya mau ribut, bawaannya marah, terus kenapa? Sholawatnya kurang. Ya, sholawatnya pendinginnya nih nggak boleh dosisnya lebih sedikit dibanding zikir-zikir yang zikir lelaki yang ini. Ya, ini sholawat dosisnya harus lebih banyak. Agar apa? Agar dirinya tetap stabil. Ya, jadi intinya sholawat tanpa ijazah, sholawat tanpa guru. Kenapa? Karena langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat itu dingin. Ya, sifatnya dingin, adem, ya, tidak membuat seseorang itu panas. Ya. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang sholawat kepada aku satu kali, dibalas oleh Allah 10 kali. Kenapa kok sholawat sama Nabi pasti diterima? Gak bakal ditolak. Kenapa? Karena yang membalas langsung Allah. Ya. Jadi apa rahasianya sholawat sama Nabi pasti diterima, nggak ditolak? Ya, meskipun tuh orang zikirnya nggak khusyuk, meskipun tuh orang zikirnya niatnya belum benar, ya, meskipun tuh orang zikir hatinya kemana-mana, kenapa tetap diterima? Karena sallallahu alaihi biha, yang balas Allah. Kira-kira balasan Allah, amalan Allah tertolak apa tidak? Tidak mungkin. Ya, amalan Allah tidak mungkin
Oh, makanya Imam Haddad dalam kitab Hikamnya, jadi Hikam itu Pak, ada Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada juga kitab Hikam Al-Haddadiyah, kitab Hikam yang disusun oleh Habib Abdullah Haddad. Ya, beliau memberi wasiat, ya, barang siapa yang nggak punya bekal ibadah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita semua kan, ya, ini usia kita semakin bertambah, ya, menunjukkan bahwasanya nggak lama lagi kita juga akan menghadap kepada Allah. Nah, ini penting kita memperbanyak bekal. Dan kata Imam Haddad, barang siapa yang nggak punya banyak bekal ibadah, ya, untuk bekal perbanyak sholat sunnah, waduh, sholat 5 waktunya udah bagus, ya. Untuk memperbanyak puasa sunnah, wah, kita nggak kuat banyak-banyak puasa, misal, ya. Untuk memperbanyak bacaan Quran, kita nggak kuat baca Quran berjus-jus, ya, baca Quran selama 2 lembar bagus. Nah, ini gimana? Ya, barang siapa yang nggak punya bekal banyak ibadah, maka perbanyaklah selawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bekal dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo perbanyak selawat kepada Nabi. Semoga kita semua selamat di hari pembalasan nanti. Amin. Allahumma. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku duduknya nanti di surga, siapa? Orang yang paling banyak salawat di antara kalian. Jadi semakin banyak seseorang bersalawat, semakin dekat kedudukannya nanti di samping Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kabar gembira, ya, bagi orang yang banyak sholawat, kabar gembira. Mereka bukan hanya saja masuk ke surga, akan tapi akan di surga bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah pasti surga yang tertinggi, udah pasti istana yang termegah, ya, istana bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, aulan nasi bi yaumal qiyamah akbarukum alaihi salatan. Ya, orang yang paling dekat dengan nanti di hari kiamat ialah orang yang paling banyak sholawat. Ya, ketahuilah nanti di hari kiamat, ya, di pada mahsyar, di sirat, di mizan, ya, di hisab, itu tidak ada tempat yang aman kecuali kita dekat dengan Nabi. Sampai-sampai itu Sayyidina Anas pernah bertanya sama Nabi, pernah minta sama Nabi, ya Rasulullah, ya, isfa'li yaumal qiyamah. Sayyidina Anas minta, ya Rasul, jangan lupa syafaati aku nanti di hari kiamat. Bayangin, ini Sayyidina Anas, murid Nabi dari umur 10 tahun, ikut Nabi, berkhidmat sama Nabi, tapi masih takut. Di akhir masih takut, sampai minta sama Nabi, ya Rasul, tolong syafaati aku nanti di hari kiamat. Ya, ana fa'ilun dzalika insyaallah, kata Rasul, insyaallah, ya, aku akan syafaati kamu. Tapi apakah cukup itu membuat hati Sayyidina Anas senang? Enggak. Sayyidina Anas bertanya, ya Rasul, aina atlubu yaumal qiyamah? Nanti di hari kiamat, di hari yang sangat menakutkan, ini aku nyari engkau di mana, ya? Ya, aku nyari engkau di mana? Karena Sayyidina Anas paham betul, tidak ada tempat aman kecuali di samping nanti di hari kiamat satu-satunya manusia yang pertolongannya diterima oleh Allah hanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari riwayat itu, ya, ketika di padang mahsyar semua manusia tidak kuat datang kepada Nabi Adam, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, engkau bapaknya manusia, minta kepada Allah agar Allah percepat hisab ini, kita udah gak kuat ini di padang mahsyar. Ya, dijemur matahari hanya 1 jengkal, banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Ini belum dihisab, Pak, ini belum dihisab. Ini sampai orang-orang kafir, ya, itu berkata, ya Allah, udah masukin aja kita ke neraka biar kita agak ringan, gak kuat di sini.
Ya, saking dahsyatnya padang mahsyar, dikira neraka itu lebih ringan dibanding padang mahsyar. Bayangin, matahari hanya sejengkal. Semua manusia dari awal dicipta hingga akhir dikumpulkan menjadi satu. Kita Pak kerja panas-panas masih bisa. Kenapa? Aktivitas di atas motor masih jalan. Ya, kita kerja sambil gerak. Coba diikat, dijemur kita, kuat gak kita? Gak bakal kuat. Ya macet, di atas motor doang, nggak kuat kita. Jadi panas-panas kita masih kuat karena aktivitas. Bayangin di padang mahsyar nanti udah matahari sejengkal, kita cuma diam, nggak gerak, nggak bisa gerak. Ya, sampai-sampai orang kafir berkata, ya Allah, masukin aja kita ke neraka biar lebih ringan. Disangkai neraka lebih ringan. Akhirnya berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam agar Nabi Adam minta sama Allah agar Allah percepat hisabnya. Dia biar cepat dihisab, biar cepat diadili. Ya, apa kata Allah? Apa kata Nabi Adam? Nafsi idhabu ila ghairi. Masing-masing aja cari yang lain. Nih hari ini Allah murka, gak pernah semurka ini, aku gak berani. Aku juga pernah punya salah, aku pernah makan buah larangan, aku gak berani. Ya, idhabu ila ghairi, cari yang lainnya. Ya, berangkat akhirnya semua berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau Nabi yang umurnya paling lama, minta sama Allah agar Allah percepat hisabnya. Apa kata Nabi Allah Nuh? Nafsi idhabu ila ghairi. Datang ke Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim, anta khalilullah, engkau kekasih Allah. Ya, minta sama Allah agar Allah peringan, percepat hisab ini. Ya, nafsi idhabu ila ghairi. Semua nabi nggak berani. Ya, akhirnya datang ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika semua datang kepada Nabi besar Muhammad menjawab, analah. Ya, aku yang akan datang menghadap Allah. Akhirnya itu berkat syafaat Nabi yang tadinya masih di padang mahsyar digiring menuju hisab. Nah, ini namanya syafaatul kubra, syafaat Nabi yang besar. Nah, syafaat Nabi yang besar ini orang kafir pun dapat. Ya, orang kafir juga dapat. Karena semua tadi di padang mahsyar. Ya, nggak dihisab-hisab tuh, nggak disidang-sidang. Ya, akhirnya apa? Berkat syafaat Nabi, semua digiring untuk diadili, untuk dihisab. Itu namanya apa? Syafaatul kubra. Nah, Sayyidina Anas paham betul. Dia di kiamat ini nggak ada tempat yang aman kecuali di samping Nabi. Maka nanya, aina atlubuka ya Rasulullah? Di mana aku nyari engkau nanti di hari kiamat? Ya, fadlubni inda sirat, kata Nabi. Cari aku di sirat. Ya, nanti aku akan ada di sirat. Ya, aku akan nungguin umatku. Ya, Nabi akan memastikan umatnya. Ya, khawatir umatnya jatuh ke dalam api neraka. Ilang ajinka, kalau aku nggak nemuin engkau di sirat, nyari di mana ya Rasul? Ya, dia Sayyidina Anas nggak tenang hatinya. Padahal dia murid Nabi, belajar dengan Nabi, dan udah dapat jaminan dari Nabi, aku akan mensyafaat engkau, tapi belum tenang. Kalau di sirat nggak ada, di mana ya Rasul? Infaqlubni indal mizan, cari aku di mizan. Ya, cari aku di mizan. Ya. Ya Rasul, ilam ajinka, kalau aku tidak mendapatkan engkau di mizan, cari di mana? Fadlubni indal haud, cari aku di haud, di telaga. Ya. Sebelum Sayyidina Anas nanya lagi, Rasul langsung menutup sabdanya, inni lam ukhti hadhi thalathah mawatin. Aku nggak bakal lepas dari 3 tempat ini. Jadi aku akan mondar-mandir di 3 tempat ini. Ya, kalau aku nggak di sirat, aku di mizan, melihat umatku sedang dihisab. Kalau nggak di mizan, aku di haud, di telaga Kautsar. Nah, aku nggak luput di 3 ini. Ya. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nggak ada tempat yang aman kecuali di samping Nabi. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang syafaatnya diterima di hari kiamat, ya, itu hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amara Allah biha fi kitabil aziz bi qouli ta'ala
Dan Allah benar-benar telah memerintahkan di dalam Al-Quran yang mulia dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah, berilah salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famtabi, maka kerjakanlah. Wastakthir minha wala tastakhlil. Perbanyak salawat, jangan sedikit-sedikit. Jangan dikit, jangan sedikit. Perbanyak salawat. Wa jama' bainaha wa bainas salam wa sholli ala alihi ma'ahu. Ya, kumpulkan antara salawat dan salam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jangan lupa kirim salawat juga untuk keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Jangan lupa tuh kirim juga salawat untuk keluarga dan wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketahuilah ya, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi ini lebih agung dibanding kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, itu di dalam kitab Anwar Muhammadiyah karya Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau menulis ya ungkapan yang sangat luar biasa. Ya. Allah muliakan Nabi Allah Adam dengan apa? Allah perintahkan ya para malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihis salam. Semua ya para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan betapa mulianya Nabi Allah Adam alaihis salam. Ya, kalau bicara ibadahnya malaikat lebih lama dibanding Nabi Adam. Ya, itu malaikat udah ribuan tahun diciptakan oleh Allah, udah ribuan tahun ibadah kepada Allah. Nabi Adam baru dicipta. Ya, makhluk baru. Ya, masalah ibadah, malaikat lebih banyak. Ya, tapi kenapa kok para malaikat diperintah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam? Karena ilmu Nabi Adam lebih tinggi dibanding para malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih mulia. Ya, karena banyaknya amal apabila tidak disertai ilmu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Syekh Yusuf An-Nabhani berkata, kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi besar Muhammad melebihi kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Adam. Ya, Allah perintahkan Nabi para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, itu terjadi hanya sekali. Terjadi hanya sekali, tidak berulang, tidak terulang. Semua fasajal malaikat, semua malaikat sujud hormat sama Nabi Adam. Itu kejadian cuma sekali. Ya, yang sujud juga hanya malaikat, makhluk lain tidak ada. Yang sujud hanya malaikat. Ya, yang memberi hormat hanya malaikat. Ya, yang lain tidak ada. Berbeda dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Yusallun ini fi'il mudhari, senantiasa terus menerus berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian semua kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini. Ya. Ini yang pertama kali selawat siapa? Allah. Innallaha. Allah yang pertama kali selawat. Setelah Allah berselawat kepada Nabi, memberi penghormatan, kemuliaan kepada Nabi, ya baru wa malaikatahu, para malaikatnya diperintahkan untuk selawat kepada Nabi. Jadi setelah Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, Allah ajak kita semua, ya, manusia yang banyak dosa, manusia yang banyak kurang,
kita diajak untuk bergabung. Ya Allah, ini kehormatan yang sangat luar biasa, Pak. Ya, ini yang sholawat ini Allah dan para malaikatnya yang sholawat. Kita diajak gabung. Bayangin siapa kita? Kita manusia yang banyak hilaf, kita manusia yang banyak salah, kita manusia yang banyak kurang. Kita diperkenankan untuk bergabung. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi orang yang berselawat itu sudah masuk gabungan kelompok Allah dan para malaikatnya di dalam berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Lihat, yang selawat, yang memberi penghormatan kepada Nabi, yang memberi kemuliaan kepada Nabi, pertama Allah, kemudian para malaikat. Ya, Nabi Adam hanya malaikat saja, itu pun hanya terjadi satu kali. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah berselawat, memberi kemuliaan, para malaikat juga memuliakan Nabi, bahkan orang-orang beriman juga diajak untuk memuliakan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad melebihi kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Adam alaihis salam. Sallu ala Muhammad. Ya, maka itu kenapa kalau orang ganggu wali kualat, ganggu orang-orang soleh kualat, kenapa kualat? Karena yang gak terima para malaikat. Ya, jadi ini kalau mau gabung kelompok, mau gabung organisasi ini, Pak. Kalau mau gabung kelompok ini. Ini jangan sampai ada kelompok ini kita pengen ikut, ada kelompok ini kita pengen gabung. Kelompok dalam bersolat sama Nabi kita nggak mau gabung. Makanya yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman yang mau gabung hanya orang yang punya iman. Jadi kita lihat diri kita rajin nggak sholawat. Kalau rajin sholawat, insya Allah iman kita diakui. Tapi kalau sholawat sama Nabi kita sering lupa, wah perlu dipertanyakan keimanan kita. Ya, jadi yang mau sholawat hanya orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, orang yang sholat sama Nabi udah masuk gabungan Allah dan malaikatnya, udah masuk kelompok ini. Nah, kalau tiba-tiba kita sakiti, kita ganggu, maka yang marah kelompoknya siapa? Para malaikat, tak terima. Ya, makanya kenapa kok yang ganggu para wali itu kualat? Ya, dikarenakan para wali sudah masuk kelompok di dalam bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ayo, ya kita masuk kelompok ini, perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana salawat kepada Nabi pimpinannya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akthir minha, perbanyak dari salawat kepada Nabi. Fi lailatul Jum'ah wa yaumiha khususnya malam Jumat dan hari Jumat. Ya, jadi tiap hari kita salawat. Ya, tiap hari kita salawat kepada Nabi, khususnya malam Jumat dan hari Jumat, perbanyak lagi salawat kepada Nabi. Ya, kenapa? Karena itu sayyidul ayyam, pimpinan hari, ya itu perbanyak lagi salawat sama Nabi. Bahkan, ya ini bagi tolabul ilmi, bagi santri-santri itu malam Jumat, hari Jumat libur, mereka libur dari belajar. Ya, itu kalau malam Jumat, hari Jumat mereka libur belajar. Kenapa kalau libur belajar? Disuruh banyak-banyak salawat sama Nabi. Yaitu santri, ya kalau udah malam Jumat, hari Jumat bebas dari belajar. Disuruh banyak-banyak salawat sama Nabi. Kenapa? Ya biar dapat ilmu yang barokah. Jadi dengan dia mengkhususkan satu malam, satu hari dia nggak belajar, ya dia khusus bersalawat sama Nabi. Nanti ini juga bisa jadi baterai yang penuh untuk dia seminggu ke depan lebih semangat lagi untuk belajar. Ya. Dikauli alaihi salam dan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhiru minas sholati alayya. Ya, kenapa kau suruh perbanyak salat malam Jumat? Ya, karena ada sabda Nabi, wa akhiru minas sholati alayya, perbanyaklah salawat kepadaku fil lailatil gharra'i wal yaumil azhar. Ya, fil lailatil gharra' wal yaumil azhar, yaitu pada malam Jumat dan hari Jumat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil
alamin. Sebelum saya akhiri, ya, ini perbanyaklah kita salawat sama Nabi, ya, karena ini salawat sama Nabi ini adalah perkara yang sangat penting. Ya, bahkan Nabi besar Muhammad SAW bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit ialah orang yang apabila disebut namaku dia tidak berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Pak, hukumnya wajib selawat kapan? Ketika disebut nama Nabi. Ya, ada Bapak dengar nama Nabi, maka wajib untuk selawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi atau sallallahu ala Muhammad. Itu wajib. Ya. Kalau nggak selawat, hukumnya berdosa. Itu disebutkan di dalam kitab Sa'adatul Darain. Ya, judulnya Sa'adatul Darain, kebahagiaan dunia akhirat, karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu isinya Pak. Ini kitab itu tebelnya kayak Al-Quran, bahkan lebih tebal lagi. Isinya cuma salawat. Salawat, fadilah salawat, kisah-kisah tentang salawat, isinya. Kebahagiaan dunia akhirat. Nah, di situ Syekh Yusuf An-Nabhani menyebutkan, ya, beliau menukil karya Al-Imam Ibnu Hajar. Karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar punya karya itu kumpulan dosa-dosa besar. Ya. Jadi di situ tertulis di antara dosa besar adalah apabila disebut nama Nabi Muhammad kita tidak berselawat nama Nabi. Hati-hati itu. Ya, itu enggak selawat nama Nabi ketika disebut namanya itu bukan hanya dosa kecil tapi dosa besar. Sepakat ulama. Ya, sepakat imam madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, semua sepakat kalau disebut nama Nabi besar Muhammad kita wajib berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidah Aisyah pernah suatu malam lagi menjahit pakaian. Ya, ini disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ya, jadi beliau sedang menjahit pakaian. Ya, dulu lampunya masih lampu apa tuh Pak? Iya, masih pakai api itu ya. Ya, lagi jahit. Tiba-tiba Pak, itu jarumnya jatuh, lampu juga jatuh padam. Mau nggak mau apa? Ngeraba. Saya ngeraba nih, nyari jarumnya. Karena jarumnya jatuh, kebetulan lampu juga jatuh. Ngeraba nggak dapat. Tiba-tiba Nabi besar Muhammad masuk ke rumah. Itu Nabi masuk ke rumah, langsung itu rumah menjadi bercahaya. Ya, itu jarum yang tadi nggak kelihatan jadi kelihatan. Ya, makanya kan ada tuh, ya, qasidahan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang ada di dalamnya Nabi besar Muhammad udah nggak butuh lampu lagi. Kenapa? Itu wajah Nabi yang bercahaya apa? Menerangi tempat yang gelap. Kelihatan. Langsung saya berkata, ya Rasulullah, ya, ma'al wajhak ya Rasul, alangkah terangnya wajahmu. Ya, ini sampai-sampai yang tadi gelap jadi terang. Apa kata Nabi? Wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Kata Nabi, celaka bagi orang yang nggak melihat aku nanti di hari kiamat. Saya heran, kaget. Ya Rasul, wajahmu begitu terang, bercahaya. Kok ada orang yang nggak bisa melihat engkau nanti di hari kiamat nih? Nggak masuk di logika Sayyidah Aisyah. Wajahmu begitu terang. Kok nanti ada orang yang nggak bisa lihat wajah engkau di hari kiamat? Apa kata Nabi? Ya, orang yang nggak bisa lihat wajahku nanti di hari kiamat ialah orang, ya, yang apabila disebut namaku lidahnya diam saja, tidak berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib, ya, ketika kita dengar ada khatib berkhutbah menyebut nama Nabi, ya, atau ada penceramah menyebut nama Nabi, maka wajib bagi kita berselawat sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim
wa barik alaihi. Ya, kan ketika Jumat itu nggak boleh bicara, Pak. Ya, ketika khatib naik ke atas mimbar itu nggak boleh bicara. Nah, sekarang banyak gak yang ngobrol. Lagi Jumatan banyak yang ngobrol. Lagi Jumatan kadang main handphone. Itu sama aja. Jadi yang dilarang itu bukan hanya bicara saja, ya, akan tapi semua perbuatan yang dapat memalingkan kita dari fokus mendengarkan khutbah itu dilarang. Itu fakut lagu. Bahkan disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram dan disebutkan juga dalam surah Al-Jum'ah, kamathal himari yahmilu asfaro. Ya, itu yang ngobrol ketika Jumat, yang main HP ketika Jumat, ya, yang nggak dengerin khutbah ketika Jumat, kamathal himar, bagaikan himar, bagaikan keledai. Ya Allah, bagaikan keledai. Yahmilu asfaro, yang lagi bawa kitab-kitab. Ya, zaman dulu kan nggak ada angkutan barang nggak ada. Ya, kendaraan untuk angkut barang nggak ada. Jadi pakai apa ngangkutnya? Pakai himar, pakai keledai. Itu keledai bawa kitab-kitab. Kira-kira itu keledai paham nggak sama isi kitab, Pak? Nggak paham. Ya, dia cuma capek doang, berat doang, jalan susah bawa kitab, tapi nggak bisa ngambil manfaat. Nah, sama itu kata Nabi. Ya, dalam Bulughul Maram dan firman Allah dalam surah Al-Jum'ah, orang yang hadir Jumat tapi nggak dengerin khutbah, malah main handphone, malah bicara, itu himar, itu keledai. Kenapa? Sama kayak keledai, dia hadir Jumat tapi nggak paham, nggak tahu apa yang disampaikan oleh khatib. Ini kira-kira nih, mohon maaf sekali. Kalau ada orang dipanggil monyet, marah gak, Pak? Ya, ya, orang itu berantem gak? Jadi berantem gak gara-gara dipanggil monyet? Berantem, Pak. Kenapa kamu berantem? Masa saya dipanggil monyet? Kan marah tuh, Pak, ya? Padahal, ya, itu ada yang lebih parah dibanding monyet. Himar itu lebih parah dibanding monyet, Pak. Itu orang Arab, kalau udah manggil himar, itu sebutan untuk orang yang dungu. Bukan bego, Pak. Dongo ini lebih parah dibanding bego. Ya, orang nggak tahu dikasih tahu. Nah, itu orang bodoh. Ya, dia nggak tahu dikasih tahu, ngerti. Ini ada orang dongo. Apa orang dongo? Mereka nggak bisa dibilangin. Itu dongo. Nah, itu apa? Sebutan dongo itu, ya, untuk orang-orang yang bahlul itu dipanggil himar. Jadi kalau orang Arab udah manggil himar ente, itu berarti apa? Udah parah, udah kagak bisa dibilangin. Ternyata, Pak, ya, guru kami Habib Najib meneliti kenapa kok orang bodoh dipanggil himar, dipanggil keledai. Ya, diteliti sama beliau karena beliau lama di kota Mekah. Ternyata apa, Pak? Ini keledai punya insting lemah. Dia punya insting lemah. Itu binatang-binatang yang lain, ya. Kalau ada kendaraan, ada mobil, lari. Ya, tapi kalau keledai ada mobil nggak lari, Pak. Dia nggak takut bahaya. Ya, di klakson malah duduk nih. Di klakson malah baru paham. Oh, pantesan orang bodoh kok dipanggil himar. Kenapa? Karena punya insting lemah. Nah, bayangin, Pak, orang yang ngobrol ketika khutbah bukan dipanggil monyet lagi, dibilang apa? Himar. Coba kalau kita panggil himar, marah gak dia? Ya, jadi ya Allah, ini apa? Peringatan yang sangat keras. Jangan sampai ketika Jumat kita main handphone, jangan sampai kita ngobrol tidak dengar khutbah. Kecuali bagi yang nggak dengar suara khatib. Ini suara mic nggak sampai keluar, misal, ya, itu maka jamaah boleh berzikir. Boleh dia berzikir pakai tasbih. Bukan ngobrol, tapi zikir. Bagi yang dengar khutbah, zikir nggak boleh taruh. Ya, kalau zikir sambil dengar itu nggak bisa khusyuk, Pak. Ya, Allah nggak menciptakan dua hati, nggak bisa kita fokusnya dua gini, nggak bisa. Ya, ketika khatib sedang naik ke atas mimbar, sedang berkhutbah, kita nggak boleh zikir taruh. Wajib dengar khutbah. Kenapa? Fasma'u wa ansitu. Bukan dengar doang. Kalau dengar doang,
Ya, kita sambil zikir, dengar nggak? Bisa dengar nggak? Bisa dengar. Ya, orang ngobrol sama kita sambil zikir. Bisa itu dengar doang. Tapi ya, uangan simak. Wajib disimak pakai tasbih taruh. Ketika khotib naik ke atas mimbar. Ya, kecuali yang posisi jauh, dia nggak kedengeran, nah boleh dia berzikir ini. Akan tapi ya perlu dicatat di sini, ya ketika khotib menyampaikan nama Nabi besar Muhammad, maka jamaah tetap wajib sallallahu ala Muhammad. Saking pentingnya baca salawat. Yang nggak boleh ngobrol, ya nggak boleh bersuara jamaah. Tapi ketika khotib mengucap nama Nabi, tetap kita wajib bersalawat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapat taufik hidayah. Allah mudahkan kita menjadi ahli salawat dan di akhirat mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih saya mohon maaf atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.